Teman-teman semua, kita adalah negara yang bangsanya terbentuk terlebih dahulu, baru negaranya. Namun selama ini lebih menggaungkan bangsa Melayu, tanpa menyadari bahwa Indonesia juga adalah rumah dan populasi terbesar ras Melanesia di dunia. Ras Melanesia adalah ras pertama yang mendiami Kepulauan Nusantara dan bergeser ke timur ketika atau karena kedatangan gelombang migrasi dari barat. Dalam hal ini yang kemudian kedatangan ras Melayu. Sebelum kita mulai ke video inti, saya memberitahukan informasi kepada teman-teman yang mencari atau membutuhkan hosting terbaik. Haruka Host adalah solusinya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Basten. Di dalam beberapa video saya sering menyuarakan bahwa Indonesia dan Malaysia itu bukan serumpun. Simpelnya seperti ini. Indonesia ini bukan dari Sabang sampai ke Bali ya, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Dan ada ras Melanesia yang juga banyak mendiami bumi Nusantara ini. Dan ras Melanesia ini dominan di 5 provinsi. Dominan ya, yakni Provinsi Papua, lalu Papua Barat, kemudian di Maluku, Maluku Utara, dan di Nusa Tenggara Timur. Dan mengatakan Indonesia serumpun dengan Malaysia, kami merasa bahwa kami di timur ini sebenarnya bagian dari Indonesia atau tidak. Karena orang Indonesia Timur itu tidak serumpun dengan Malaysia. Saya pernah mendengarkan beberapa YouTuber ketika mereka menggaungkan serumpun. Lalu di situ alasannya apa sampai dikatakan serumpun, tetapi di situ mereka tidak mampu menjelaskan secara teori ilmiah. Bahkan konyolnya lagi, ada yang mengatakan bahwa Indonesia Malaysia serumpun karena berasal dari satu nenek moyang yang sama. Nenek moyang seperti apa? Apakah nenek moyang yang berasal dari manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Kalau kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu nenek moyang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, itu berarti seharusnya bukan cuma Malaysia ya. Indonesia seharusnya juga serumpun dengan Israel, atau dengan Korea Utara, atau dengan Burundi ya, dan sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa memahami bahwa di Indonesia ini ada banyak juga saudara-saudari kita yang berasal atau beras Melanesia. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai hubungan antara orang Papua dan aborigin di Australia. Ya. Bukan hanya sama warna kulitnya. Mereka ternyata juga bersaudara ya. Pernah hidup bersama selama ribuan tahun. Dan riset genetika mengungkap kisah kebersamaan orang Papua dan aborigin dimulai sejak 72.000 tahun lalu saat keduanya meninggalkan Afrika. Mereka menjelajah bersama, berburu makanan bersama, mengembangkan alat bersama. Bahkan sama-sama kawin-mawin dengan jenis manusia purba, Neanderthal, dan Denisovan. Hidup bersama selama ribuan tahun, genetika keduanya pun mirip. Ya, kita bisa mengatakan bahwa secara genetik mereka satu klaster ya. Dan setelah keluar dari Afrika, sekitar 50.000 tahun lalu, Papua dan aborigin bergerak menuju sahul daratan yang terdiri dari Papua, Australia, dan Tasmania. Mereka memisahkan diri dari Eurasia. Tapi Papua dan aborigin lalu terpisah 37.000 tahun lalu. Orang aborigin bermigrasi menuju Australia. Awalnya mereka hidup di bagian utara benua itu, serta mendiami lingkungan gurun. Seiring waktu, mereka menyebar. Bila dipetakan, aborigin dan Papua bermigrasi lewat Asia Timur, melalui Samudra Pasifik, menuju Maluku dan Papua, hingga berakhir di Australia. Riset ini adalah hasil penelitian dari David Lambert, peneliti Griffith University di Australia. Dia mengetahui kisah hidup orang aborigin dan Papua lewat riset genetika. Penelitian dilakukan dengan menganalisis
DNA mitokondria. Lambert dan timnya mengurutkan dan menganalisis genom 83 orang aborigin berbahasa Pama-Nyungan dan 25 orang dari dataran tinggi Papua. Dan riset itu mengungkap bahwa pemisahan orang aborigin dan Papua terjadi 8.000 tahun sebelum daratan Papua, Australia, dan Tasmania memisah. Selain itu, riset juga membantu menyelesaikan perdebatan tentang siapa penghuni Australia pertama. Dan aborigin terbukti sebagai manusia yang pertama kali sampai ke Australia. Itu adalah konfirmasi penting bagi Australia, mengingat aborigin kerap kali termarginalkan ya. Dan riset genetika ini bisa jadi rujukan bahwa orang aborigin pun harus setara dengan bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Papua? Papua bukanlah sebuah ras, melainkan hanyalah sebuah daerah atau wilayah. Orang Papua sendiri masih termasuk ke dalam ras Melanesia, yaitu kelompok manusia dengan ciri fisik berkulit hitam dan berambut keriting. Teuku Jakob, seorang guru besar antropologi Ragawi Universitas Gadjah Mada, dalam disertasinya yang berjudul Some Problems Pertaining to the Racial History of the Indonesian Region, beliau menduga bahwa di zaman es yang berakhir kira-kira 800.000 tahun yang lalu, ketika Papua masih menyatu dengan benua Australia, penduduk asli wilayah ayam nih tidak bisa-bisa tuh. Ketika Papua masih menyatu dengan benua Australia, penduduk asli wilayah Indo-Australia pada saat itu merupakan ras Paleo-Melanozoid, yaitu salah satu ras yang bermigrasi ke Nusantara. Jadi zaman dahulu, etnis Papua dan aborigin saling berbagi genom dalam satu ras sebelum akhirnya pada saat zaman es berakhir dan permukaan laut menjadi tinggi, maka Australia terpisah dari pulau-pulau Nusantara. Di sini mulai terjadi evolusi terhadap ras Paleo-Melanozoid, di mana penduduk yang mendiami Australia berkembang menjadi ciri fisik ras Australoid. Sedangkan penduduk yang mendiami Papua berkembang menjadi ciri fisik ras Melanozoid. Nah, perkembangan ciri fisik yang dialami penduduk Papua agaknya dipengaruhi oleh masuknya kelompok manusia lain yang sempat mendiami Papua. Karena ada beberapa spekulasi yang bilang bahwa ras Afrika juga pernah masuk ke Papua. Spekulasi ini pun diperkuat oleh penemuan Doktorandus Luca Pagani dan Thomas Kivisil yang berasal dari Departemen Arkeologi dan Antropologi Universitas Cambridge. Mereka mendapati bahwa ada tanda-tanda genetika yang mengindikasi jika orang Papua sebenarnya memiliki 2% genom yang berasal dari ras Afrika yang bermigrasi ke berbagai wilayah penjuru dunia. Hal ini tentunya bisa dikaitkan dengan sejarah mengenai migrasi ras Afrika yang menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya, mungkin pada saat itu Papua menjadi salah satu wilayah yang sempat didiami oleh kelompok manusia tersebut. Teman-teman semua, kita adalah negara yang bangsanya terbentuk terlebih dahulu, baru negaranya. Namun selama ini lebih menggaungkan bangsa Melayu, tanpa menyadari bahwa Indonesia juga adalah rumah dan populasi terbesar ras Melanesia di dunia. Ras Melanesia adalah ras pertama yang mendiami Kepulauan Nusantara dan bergeser ke timur ketika atau karena kedatangan gelombang migrasi dari barat. Dalam hal ini yang kemudian kedatangan ras Melayu. Nenek moyang Melanesia dari Nusantara inilah yang melanjutkan perjalanan dan membentuk ras baru, aborigin di Australia, Maori di Selandia Baru, dan ras Polinesia di Pasifik. Indonesia akhirnya bisa menjangkau wilayah Pasifik dengan menjadi anggota di Forum Pasifik karena membawa fakta bahwa kita adalah Melanesia. Dan keanggotaan di MSG diwakili oleh 5 provinsi mayoritas Melanesia, yakni NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Hal ini kemudian sedikit meredakan separatisme di Papua. Karena beberapa negara Pasifik bisa melihat sendiri, Melanesia bukan hanya Papua yang selama ini mereka perjuangkan, dan bisa berbalik mereka mendukung kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai orang Indonesia patut kita syukuri
anugerah dari Tuhan yang memberikan keberagaman dan kekayaan untuk negeri kita. Dan sudah sepatutnya kita jaga dan kita rawat NKRI ini untuk tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.